Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
datang di altarnya. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah. Kita bertemu kembali dalam ibadah live streaming. Hari ini adalah hari yang spesial sebab hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan berkemurahan, Dia sanggup memulihkan kita lewat pencurahan Roh Kudus. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita, Dia sanggup memberikan pertolongan untuk hidup kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh satu kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kalau kami masih bisa hidup hingga saat ini, itu hanya karena kasih Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan kami dapat memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan rindu untuk mencurahkan Roh-Mu atas kehidupan kami. Kami pun mau menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mau buka hati Tuhan, dan kami mau Tuhan Yesus menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan ibadah live streaming pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang kuasa-Mu untuk bekerja di setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saya undang untuk kita sama-sama bersorak-sorak dan memuji Tuhan untuk memperingati hari yang penuh dengan sukacita ini, hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Saya yakin dan percaya urapannya yang ajaib sanggup memulihkan kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru
nyata kuasanya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita, kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus dengan kuasanya yang dahsyat, dengan kuasanya yang hebat, sanggup membangkitkan dan memulihkan kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau buka hati, izinkan kuasanya yang dahsyat itu mengalir dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah
Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Hanya Roh Kudus yang menjadi sumber penghiburan kami. Hanya Roh Kudus yang menjadi kekuatan kami, penolong kami di dalam kesesakan, pelepas dahaga kami. Haleluya, haleluya. Dan pagi hari ini kami mau buka hati untuk jamahan Roh-Mu. Kami rindu Tuhan, bejana hidup kami ini yang mudah retak ini, Tuhan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Dan lewat firman-Mu yang akan kami dengar sebentar lagi Tuhan, biar firman ini mengejawantah dalam kehidupan kami, menjadi makanan untuk rohani kami Tuhan, melewati masa-masa sulit ini. Kami yang lemah boleh dikuatkan kembali, kami yang susah boleh dihiburkan, bahkan kami yang sakit boleh mengalami kesembuhan oleh karena mujizat yang dikerjakan oleh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan iman kami akan lewati semuanya ini. Bersama-Mu Tuhan Yesus kami mampu dan kami sanggup melewati badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surga, berikanlah kami hikmat untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Berikan kami Roh Kudus untuk sanggup melakukan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan urapan-Mu juga penuh atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sembunyikan beliau Tuhan di balik salib-Mu. Tuhan sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi saudara sekalian, jemaat Permata Yaspis, Baratajaya dan Perak Timur. Kami ucapkan selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sedang menyambut ya hari raya yang besar untuk umat Kristen, yaitu masa raya Pentakosta ya. Pentakosta artinya hari yang ke-50 ya. Setelah bangsa Israel memperingati Paskah, lalu ada perayaan 7 minggu atau 49 hari, dan besoknya hari yang ke-50 mereka merayakan hari Pantekosta ya. Jadi saudara sekalian, puncak dari hari Pantekosta pada waktu itu 2000 tahun yang lalu adalah di kamar loteng di Yerusalem, di mana 120 murid Yesus ya dibaptis dengan api Roh Kudus, dan mereka semua berbicara dalam bahasa-bahasa lidah ya yang mengurapi mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan ya. Nah, di sini saudara, kami akan belajar yaitu bahwa Roh Kudus ya bukan saja dijanjikan pada masa pelayanan Yesus ya, atau pelayanan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta pada akhir zaman ya. Yang kita mau pelajari yang pertama pada pagi hari ini bahwa Roh Kudus sudah ya dijanjikan saudara kepada umat manusia 2000 tahun sebelum Yesus ya. Jadi jauh-jauh hari ya Roh Kudus sudah dijanjikan oleh para nabi-nabi Tuhan ya. Dan kiranya saudara ya khotbah tentang pencurahan Roh Kudus ini akan memberikan ya saudara satu kerinduan ya untuk menerima baptisan Roh Kudus ya, sebab ini adalah penting ya. Roh Kudus itu sejajar dengan Allah Bapa, sejajar dengan Yesus ya, dan dia adalah oknum yang ketiga ya, dan menjadi oknum Tritunggal daripada kealahan. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita akan belajar bahwa Roh Kudus sudah dijanjikan yang pertama pada zaman dahulu saudara, ya sebelum Yesus datang ke dalam dunia, oleh Nabi Yehezkiel ya. Nabi Yehezkiel saudara menubuatkan dan menjanjikan ya akan datang kuasa Roh Kudus ya. Mari kita baca dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-27 ya. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-27, 36 ayat 27 berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya ya. Jelas saudara ya,
Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Roh Kudus itu atau api Pentakosta itu sudah dijanjikan ya kepada umat manusia, saudara ya. Di sini saudara sekalian, bahwa Roh Kudus itu saudara ya diberikan kepada orang-orang yang taat ya kepada ketetapanku ya. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi Yeskiel itu berlaku saudara ya beberapa ribu kemudian sampai saat ini saudara. Dimana kalau kami akan terima Roh Kudus saudara, maka kami harus menurut akan ketetapan-ketetapan firman Allah yang diajarkan melalui firman Tuhan ya. Jadi kalau mau penuh Roh Kudus saudara, maka kita harus takut ya dan gemetar terhadap firman Tuhan ya. Itulah saudara janji Roh Kudus yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel saudara pada zaman Perjanjian Lama ya. Yang kedua juga saudara, pada zaman Perjanjian Lama saudara, Nabi Yoel saudara ya, juga menjanjikan saudara akan datangnya Roh Kudus ya, yang akan dicurahkan pada akhir zaman saudara ya, sehingga semua orang saudara akan berbicara menurut kuasa Roh Kudus ya. Nabi Yoel menulis demikian saudara, Yoel pasal 2 ayat 28 dan ayat yang ke 29 ya. Kami ulangi, Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu ya. Di sini jelas saudara, jauh sebelum Yesus datang sebagai pembaptis Roh Kudus saudara, maka Nabi Yoel sudah menubuatkan saudara, menjanjikan ya akan datang Roh Kudus ya. Bahkan itu dicurahkan nanti pada akhir zaman secara double porsi saudara ya. Sebagaimana 5 anak darat yang bodoh ya, hanya mempersiapkan 1 porsi saja. Tapi 5 anak darat yang pandai atau gereja Tuhan pada akhir zaman ini mempersiapkan 2 kali ganda akan pelita minyak mereka saudara ya, atau Roh Kudus ini ya. Di sini saudara dengan sangat jelas Nabi Yoel menubuatkan bahwa Roh Kudus itu akan memenuhi manusia di dunia ini saudara. Anak laki-laki dan perempuan akan terima karunia bernubuat ya. Kalau kita lihat saat ini saudara, jarang sekali ya ada nubuat-nubuat dalam gereja Tuhan ya. Ya biasanya orang yang bernubuat adalah orang-orang yang sudah tua-tua ya, yang sudah kaya akan firman Tuhan, yang sudah kaya akan pekerjaan Roh Kudus saudara ya. Tetapi di sini disebut teruna-terunamu ya. Ya disebut di sini ya. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan ya, berarti anak-anak yang masih muda saudara. Mereka akan dipakai Tuhan untuk bernubuat atas firman Tuhan ya, atau apa yang akan terjadi pada hari-hari yang terakhir dari zaman akhir ya. Kemudian juga disebut orang-orang tua-tuamu yang akan mendapat mimpi ya. Waduh, mimpi itu mungkin saudara satu mimpi yang luar biasa ya. Sehingga mimpi itu akan memberikan satu inspirasi ya, satu kekuatan baru dari orang-orang tua saudara, sehingga mereka bisa memberitakan ya bahwa Roh Kudus saudara ya akan bekerja dalam dunia ini dan akan berakhir pada masa kedatangan Antikris saudara ya. Dan Roh Kudus dengan gereja Tuhan akan diangkat dari dunia ini, terluput dari masa tribulasi atau masa penderitaan yang mengerikan yang terjadi, yang belum pernah ada dari awal dunia sampai akhir dunia ya. Kemudian juga dalam ayat yang ke-29 dikatakan juga ke atas hamba-hambaku ya, hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan pada hari-hari itu ya. Itu Roh Kudus saudara ya. Pendeta-pendeta saudara ya, pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, majelis-majelis gereja saudara, mereka semua akan dilengkapi dengan api Roh Kudus ya, menurut nubuatan Nabi
Yoel, saudara ya, dan ini sungguh-sungguh akan terjadi ya. Saudara, bukan saja Nabi Yeskiel ya, bukan saja Nabi Yoel, saudara ya, tapi ada satu lagi nabi di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saudara, yang memberitakan atau menjanjikan akan datangnya Roh Kudus ya. Di sini, saudara, Nabi Sakaria, saudara, Nabi Tuhan menubuatkan datangnya Roh Kudus, saudara ya, kepada orang-orang Israel yang pernah menyalibkan Yesus, saudara ya. Sakaria pasal 12 ayat yang ke-10, saudara. Sakaria pasal 12 ayat 10 berkata, Sakaria 12 ayat 10, Aku akan mencurahkan roh pengasihan ya, dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulungnya ya. Ini satu kisah yang menyedihkan, saudara ya. Melalui karya Roh Kudus, melalui pekerjaan Roh Kudus, saudara, yang menjamah orang-orang Israel, dan tiba-tiba mereka, saudara, menerima roh pengasihan itu ya. Satu roh, saudara, yang mengasihi Tuhan ya, dan melalui ilham Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang-orang Yerusalem yang disebut dalam Sakaria pasal 12 ayat 10 itu, mereka sadar ya, bahwa Yesus yang mereka dulu sebut bukan seorang Mesias. Mereka sadar bahwa Mesias itu sudah datang, saudara ya, pada 2000 tahun yang lalu, saudara, dan telah melayani dunia ini dan mati di kayu salib Golgota, saudara ya. Disebut di sini seluruh penduduk Yerusalem dan seluruh keluarga Daud atau keturunan Daud pada akhir zaman, saudara, mereka akan menangis ya, dengan satu ratapan yang sungguh-sungguh, saudara, sangat besar ya, karena mereka menyadari bahwa mereka telah menikam ya Mesias mereka sendiri, menyalibkan Mesias mereka sendiri ya, membunuh Mesias sendiri ya, Mesias mereka sendiri, saudara, dengan kedua paku di tangan Yesus ya, dan kedua paku di kaki Yesus dengan tombak yang ditikamkan di perutnya, saudara ya, dan mahkota duri, saudara ya. Roh pengasihan ini akan datang, saudara, juga kepada seluruh umat manusia di dunia, saudara. Sehingga disebut pada waktu itu adalah kegerakan besar hujan akhir, saudara ya. Ya, tinggal beberapa saat saja, saudara, terjadi, dan tiba-tiba gereja menuju kepada kesempurnaan, saudara ya. Lalu gereja atau Roh Kudus diangkat dari dunia ini, dan dunia ini akan dikuasai oleh si Dajjal ya, atau antikris ya. Saudara, kita masuk dalam perjanjian baru, saudara ya. Kalau tadi tentang perjanjian lama akan datangnya Roh Kudus ya, maka perjanjian baru juga diucapkan oleh Yohanes Pembaptis ya, bahwa akan datang Roh Kudus, saudara ya, kepada orang-orang Yahudi ya. Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-11, saudara. Matius pasal 3 ayat 11 berkata demikian, saudara. Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api ya, puji Tuhan, saudara ya. Nah, saudara, yang disebut ya oleh Yohanes Pembaptis akan datang orang yang lebih besar dari aku, dari Yohanes Pembaptis, adalah Yesus Kristus, saudara ya. Sebab Yohanes Pembaptis didatangkan ke dalam dunia ini untuk membuka jalan, saudara ya, dan untuk berteriak, saudara, bahwa pertobatan bangsa Yahudi harus segera dilakukan ya, karena kerajaan surga sudah dekat, saudara ya. Yohanes Pembaptis bersaksi dengan jelas, saudara, bahwa akan datang seorang Yesus Kristus yang bukan membaptis dengan air seperti Yohanes Pembaptis, saudara, tapi dia akan membaptis dengan api Roh Kudus ya, dan itulah yang dirindukan oleh kita semua ya. Saudara sekalian, di sini kita melihat janji yang terakhir akan datangnya Roh Kudus ke dalam
dunia ini disaksikan saudara atau diberitakan oleh Yesus Kristus sendiri saudara sebagai pembaptis Roh Kudus ya. Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus saudara berjanji akan memberikan Roh Kudusnya kepada saudara ya ketika dia ada di dalam dunia ini, bukan saja kepada orang-orang Yahudi saudara, tapi juga kepada orang-orang yang hidup pada akhir zaman ini sebelum terlambat waktunya saudara ya. Yohanes pasal 7 ayat 38 dan ayat yang ke-39 saudara. Yohanes 7 ayat 38 dan 39 berkata, Yohanes 7 ayat 38 dan 39, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan ya. Ada satu hari raya orang Yahudi pada waktu itu saudara, dan saudara-saudara Yesus ya, Yesus kan mau punya juga adik-adik saudara, secara daging saudara ya. Mereka berkata, tunjukkan dirimu ya pada hari raya ini, bahwa engkau sungguh-sungguh adalah Tuhan ya, dan Allah saudara. Dan Yesus datang kepada perayaan hari raya orang Yahudi itu saudara ya. Dan dia berkata kepada orang Yahudi saudara, barang siapa percaya kepadaku akan mengalir saudara ya, aliran-aliran air hidup ya. Aliran air hidup diterjemahkan dengan baptisan Roh Kudus saudara ya. Dan ayat 39 dikatakan ya di sini, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan ya. Yang dimaksud dengan Yesus dimuliakan artinya Yesus belum naik ke surga saudara ya. Nanti setelah oknum yang kedua Yesus Kristus naik ke surga, maka oknum yang ketiga yaitu Roh Kudus saudara ya akan dicurahkan kepada segala daging, bahkan kepada murid-murid Yesus termasuk Maria ibu Yesus juga. Saudara sekalian, berdoa di kamar loteng sebanyak 120 orang saudara ya. Dan tampaklah kepada mereka dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 lidah-lidah api saudara yang memenuhi mereka, dan mereka pun penuh dengan Roh Kudus saudara ya. Saudara sekalian, Yesus tidak pernah pilih kasih saudara ya. Barang siapa yang rindu akan Roh Kudus saudara akan terima ya. Kisah Rasul 2 ayat 4 berkata saudara, ya maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, selalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya ya. Artinya apa saudara? Orang yang penuh Roh Kudus ya punya tanda saudara ya. Ya, they has the sign ya, of the fulfill ya, of the Holy Spirit saudara ya. Ada tanda bagi orang-orang yang penuh Roh Kudus saudara ya. Kita tiba pada bagian yang terakhir saudara ya. Bagaimana saudara kita dibaptis dengan Roh Kudus saudara ya. Ada banyak saudara ya umat Allah saudara di dunia ini yang belum menerima Roh Kudus saudara. Bahkan ada banyak bahkan pembicara saudara ya, orang menjadi WL saudara, orang menjadi pemimpin pemuda saudara, guru sekolah minggu, tetapi mereka belum terima Roh Kudus dengan tanda saudara berbicara dalam Roh Kudus ya. Jadi bagaimana Roh Kudus itu diberikan kepada saudara sekalian ya. Yang pertama saudara adalah kita harus meminta ya. We should ask ya to God saudara ya, bahwa dia akan fulfill, dia akan memenuhi kita dengan Roh Kudusnya saudara ya. Di sini saudara sekalian, dalam Matius pasal 7 ayat 7 yang sering kami baca saudara ya. Matius pasal 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu ya. Saudara, apa yang Tuhan minta kepada setiap umat Tuhan pada akhir zaman ini saudara, untuk bisa terima Roh Kudus saudara? Ya kita harus minta saudara ya. Meminta kepada Tuhan. Dia penjawab doa kita. Tuhan Yesus tidak pernah tulis saudara ya. Dia mendengar doa kita. Dia mendengar kerinduan kita saudara.
untuk dibaptis dengan Roh Kudus ya, dengan satu syarat, kita meminta saudara, seperti anak kecil yang meminta kepada bapaknya saudara ya, maka bapaknya pasti akan memberi saudara ya. Carilah saudara ya, artinya carilah apa saudara? Ya kita datang ke gereja, ada doa selama 10 hari saudara ya. Kita bisa berdoa walaupun saat ini saudara pemerintah belum mengizinkan adanya ibadah karena peraturan sosial berskala besar ini saudara ya. Tetapi kita bisa berdoa di kamar kita, mengunci bilik kita, dan Bapa kita yang di surga akan mendengar saudara akan permohonan kita untuk dibaptis dengan Roh Kudusnya. Itulah bagian yang pertama saudara, kita meminta kepada pembaptis Roh Kudus ya. Yang kedua saudara, ya untuk menerima Roh Kudus ya yang akan penuh ya memenuhi hidup kita saudara, maka kita harus melakukan permohonan doa saudara ya, secara pribadi saudara ya. Ya dengan apa saudara? Kesungguh-sungguhan ya. Bahkan mungkin ya dengan ratap tangis saudara ya, yang tidak terkatakan. Dulu waktu saya minta Roh Kudus saudara, hari pertama kok biasa dingin, hari kedua kok biasa dingin saudara ya. Tetapi pada hari ketiga dan selanjutnya saya menjadi lebih semangat karena tempaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada doa 10 hari itu ya. Dan tiba-tiba saya mulai saudara ya, sedikit demi sedikit berbicara dalam bahasa roh saudara, itu bahasa lidah yang saya sendiri tidak tahu saudara ya. Roh berpikir saudara, tapi lidah saudara yang dipakai Tuhan untuk mengucapkan ya, ilham Roh Kudus itu sebagai tanda kita dipenuhkan dengan Roh Kudus saudara ya. Sehingga saya merasa dia adalah Bapa yang tidak pilih kepada saya sebagai orang pendosa saudara, sebagai orang yang banyak kekurangan, keterbatasan dalam pengenalan akan Yesus saudara. Lukas pasal 11 ayat 13 saudara. Lukas 11 ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat ya, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi ya Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya ya. Kita punya Bapa yang kasih saudara ya. Sering kita menyanyikan lagu ya, kasih Allah ya, melalui Bapa kita di surga ya. Kasih Allah melalui Tuhan Yesus yang mengalir seperti air sungai saudara ya, yang begitu deras ya, yang menyegarkan kita sekalian ya. Sehingga kita merasa bahwa kita punya Bapa di dalam Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus yang sungguh-sungguh saudara, ya saudara ingin masuk ke dalam diri saudara dengan satu keluh kesah yang tiada terkatakan saudara. Dan itulah saudara yang merupakan kerinduan Yesus, kita bisa dibaptis dengan apinya saudara ya. Kita masuk kepada bagian yang ketiga saudara. Untuk penuh dengan Roh Kudus saudara, maka kita juga boleh berdoa secara bersama-sama saudara ya. Berdoa secara bersama-sama itu baik sekali saudara ya. Artinya apa saudara? Ada satu suara yang nyaring dari satu tempat saudara, seperti api saudara, seperti asap yang naik ke hadirat Yesus sebagai pembaptis Roh Kudus saudara ya. Ya biasanya seperti saya dulu waktu doa 10 hari saudara, ya orang-orang lain semangat, saya malah semangat saudara. Berdoa dengan Roh Kudus. Ada orang yang sampai berteriak-teriak saudara. Ada orang yang sampai mungkin memukul-mukul bangku di tempat dia berdoa saudara ya. Tuhan baptis saya dengan Roh-Mu yang kudus saudara ya. Jadi saudara, keuntungan doa dengan bersama-sama dengan banyak orang itu menyemangati kita ya. Kalau yang lain saudara tiba-tiba sudah berbicara dalam bahasa lidah, maka kita juga saudara harus dengan sungguh-sungguh ya. Dan tiba-tiba Tuhan akan merubah lidah saudara ya. Mengapa lidah yang diutamakan di pertama kali dipenuhkan? Karena lidah itu saudara adalah bagian yang kotor dalam tubuh kita saudara ya. Yang sering mengucapkan kata-kata kotor saudara ya. Dan lidah kita disucikan dengan Roh Kudus saudara, sehingga kita bisa mengalami jamahan kepenuhan Roh Kudus ya. Saudara, doa pencurahan selama 10 hari walaupun saat ini belum ditiadakan ya, tetapi saya yakin saudara semua sudah berdoa di rumah saudara masing-masing agar Tuhan penuhkan saudara dengan apinya dari tempat yang maha tinggi. Yang terakhir saudara ya,
Puji Tuhan saudara, bagaimana kita bisa dipenuhkan Roh Kudus saudara? Yang terakhir adalah praise and worship saudara ya. Memuji dan menyembah Allah saudara ya. Ada satu bagian di tempat kita yang kosong saudara, hanya bisa diisi dengan Roh Allah saudara, sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Allah dan membuat kita saudara mengaku ya, bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya bagi semua orang saudara. Ayat terakhir saudara, untuk penuh dengan Roh Kudus kita harus menyembah dan memuliakan Allah. Lukas pasal 24 ayat 52 sampai ayat yang ke-53 saudara. Lukas 24 ayat 52 sampai ayat yang ke-53 saudara. Ya sekali lagi Lukas 24 ayat 52 sampai ayat yang ke-53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan kemuliaan Allah ya. Puji Tuhan saudara ya. Saudara sekalian, marilah kita lebih banyak menyembah Tuhan ya. Mungkin hari-hari ini ya tidak ada saudara ya alat yang membuat kita bisa menyembah Tuhan ya. Tidak ada keyboard saudara, tidak ada bass gitar, tidak ada drum saudara ya. Tidak ada ya yang lain-lain saudara untuk mendukung kita saudara menyembah Tuhan. Tetapi penyembahan yang sungguh-sungguh adalah datang dalam hati kita saudara ya. Tuhan Yesus berkata pada akhir zaman orang-orang akan menyembah Allah, menyembah Tuhan Yesus saudara di dalam roh dan kebenaran saudara ya. Itulah sebabnya pagi hari ini biarlah saudara lebih banyak memuji dan menyembah Allah ya menjelang saudara ya. Hari-hari terakhir di mana Roh Kudus segera akan diangkat dari dunia ini dan kita tidak terlambat saudara ya. Orang-orang yang terlambat tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus akan masuk dalam masa aniaya 3,5 tahun saudara ya. Masa yang mengerikan sekali di mana antikris atau si Dajjal itu menguasai dunia ini ya. Oleh sebab itu, inilah waktunya bagi saudara, inilah saatnya bagi saudara dan berkata Tuhan penuhkan saya dengan api-Mu ya. Penuhkan saya dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga saya dipersiapkan nanti seperti 5 anak darah yang pandai saudara ya. Bertemu dengan Yesus sebagai mempelai kita sekalian. Amin saudara. Puji Tuhan, mari kita menyanyi sebuah nyanyian Roh Kudus. Kau hadir di sini. Kita masuk dalam penyembahan sebentar saudara. Dan kemudian kita akan masuk dalam doa puji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Tolongku diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Satu kali lagi saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku diutus Bapa-Ku.
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, kita masuk dalam penyembahan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau Yesus. Baptis kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Engkaulah Tuhan pembaptis dengan Roh Kudus, membaptis kami dengan api-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Baptis kami Tuhan dengan api-Mu Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas puji-pujian yang sangat indah Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin puji-pujian, Tuhan memberkati duet yang sudah menyanyi, Tuhan memberkati alat-alat musik, pemain-pemain musik, seluruh kru yang bekerja Tuhan untuk melakukan live streaming untuk jemaat-Mu, Jemaat Permata Yaspis dan Perak Timur Tuhan dan Baratajaya. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu, sebagaimana Yeskiel, sebagaimana Nabi Yoel Tuhan, sebagaimana Sakaria menjanjikan akan datangnya Roh Kudus ya. Dan pada saat Yahya Pembaptis berjumpa dengan Yesus, dia bersaksi bahwa dialah pembaptis Roh Kudus yang akan membaptis kita bukan dengan air, tapi dengan api-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, baptis kami dengan api-Mu Tuhan, penuhkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, penuhkan kami secara double porsi Tuhan, sehingga pada masa-masa Antikris nanti Tuhan, kami terluput dari masa-masa tribulasi itu Tuhan, dan kami sekalian akan dibawa, diangkat Tuhan, sebagaimana oh Tuhan Yesus, Henok dan Elia yang diangkat Tuhan dengan ratap api Tuhan. Kami akan dibawa juga dengan kereta api itu Roh-Mu yang kudus, naik ke surga, berjumpa dengan Yesus sebagai mempelai kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu, Jemaat Permata Yaspis dan jemaat di Perak Timur. Tuhan berkati mereka semua, agar pada saat mereka menerima saluran live streaming ini, Roh-Mu yang kudus menyentuh mereka, menjamah mereka Tuhan, dan mereka penuh dengan api-Mu Tuhan. Sekali lagi akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa bebas berbakti nantinya. Oh Tuhan, Kau akan lenyapkan virus corona itu Tuhan dari negara kami, bahkan seluruh dunia, sehingga umat-Mu bisa berbakti Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kudus. Tuhan memakai pemerintah kami, dari Bapak Presiden sampai yang paling rendah itu tingkat RT Tuhan, dan juga memakai tenaga-tenaga medis mulai dari dokter-dokter, perawat-perawat Tuhan, dan juga Tuhan relawan Tuhan, dan juga semua Tuhan, agar semua yang menderita sakit corona ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan dan menerima kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkanlah kehidup kami dalam tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah saudara sekalian, moga berkat kiranya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian pada
pagi hari ini sampai Maranatha, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin, Tuhan. Shalom, nama saya Nanda, saya dari Komisi Pemuda, dan saya akan memberikan pengumuman sedikit, yaitu pada tanggal 6 Juni jam 7 malam akan diadakan live di Instagram bersama dengan Christopher Taberu yang akan membahas bagaimana cara menjadi nyata di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini, atau bisa disebut dengan how to be real. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ingin berpartisipasi bisa join di Instagram Permata Yaspis Youth. Sekian dari pengumuman saya, terima kasih.